Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita membahas mengenai 4 operasi himpunan, yaitu gabungan, irisan, komplement, dan selisih. Yang pertama adalah gabungan himpunan atau union. Gabungan A dan B jika digabungkan, maka simbolnya seperti huruf U ini. C merupakan gabungan dari A dan B. Jadi gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri atas semua anggota A maupun anggota B. Ini harusnya bukan dan tapi atau ya. Ini himpunan yang terdiri dari semua anggota A maupun anggota B. Disebut union atau gabungan, simbolnya huruf. Kalau dinotasikan, A gabungan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A maupun anggota himpunan B. Contohnya ini ya, A misalkan himpunan yang anggotanya SEMUR, B KASUR. Gabungannya jika ada yang kembar, yaitu ini U dan R, itu ditulisnya satu kali. Jadi U dan R ditulis satu kali. Dalam diagram Venn yang kembar tadi diletakkan di tengah ini ya, jadi miliknya A dan juga miliknya B. Di A gabungan B adalah MASKURE, semuanya ditulis, cuman yang kembar ditulis satu kali. Itu ya, mudah ya, gabungan. Yang kedua adalah irisan himpunan. Irisan justru ditulis yang kembar saja. Kalau yang tadi gabungan, yang kembar ditulis satu kali. Kalau irisan, justru yang ditulis yang kembar saja. Misalkan SEMUR dan KASUR. Yang kembar adalah U, R, dan S. Ini juga ada U, R, S-nya juga ada. Berarti A irisan B adalah URS. Dalam diagram Venn yang diarsir yang tengah tadi yang kembar. Kalau ditulis dalam notasi A irisan B ditulisnya kayak huruf N ini ya. Adalah X di mana X anggota A dan X anggotanya B. Bedanya dengan gabungan. Kalau gabungan tadi ini OR atau kalau irisan itu dan. Contohnya A adalah 13579, B 02468. Itu kan irisannya. Nah, karena tidak ada yang kembar berarti dia terpisah. Dan irisannya tidak ada atau himpunan kosong. Simbolnya huruf kurawal yang kosong atau huruf P yang dicoret. Itu irisan. Berikutnya adalah komplement. Komplement itu ibaratnya pendamping. Misalkan semestanya A itu S. Semesta itu kan semua yang mencakup pembicaraan. Jadi jika komplement A itu simbolnya adalah A aksen atau A pangkat C. C-nya C kecil. Jadi
Komplement A adalah suatu himpunan yang anggotanya adalah anggota semesta dan bukan anggota dari A. Jadi malah komplement itu malah yang bukan. Misalkan semesta ini misalkan U itu kalau dalam bahasa Inggrisnya universal atau semesta. Misalkan U-nya atau semestanya adalah PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Ekonomi, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Penjas, Kesenian. Dan M adalah IPA dan Matematika. Maka komplement dari M justru selain IPA dan Matematika. Jadi komplement dari M, Ekonomi, IPS, Bahasa Inggris, Kesenian, Penjas, PKN, dan Desa. Di daerah yang diarsir ini ya, yang selain IPA dan Matematika. Oke, untuk contoh berikutnya, semesta atau sesuatu yang dibicarakan adalah huruf abjad A sampai Z. Sedangkan himpunan V, huruf vokal A, E, I, O, U, A, I, U, E, O atau A, E, I, O, U. Komplement dari V, simbolnya V aksen, otomatis selain huruf vokal, berarti dia adalah huruf konsonan. Ini. Jadi yang daerah yang diarsir ini adalah himpunan komplement dari V atau V aksen atau V pangkat C. Contoh berikutnya, diketahui semestanya 10 bilangan asli yang pertama dan D, 2, dan 5. Tentukan D komplement dan diagram Venn-nya. Jawabnya 10 bilangan asli yang pertama kita tulis sebagai 1 sampai 10. D, 2, dan 5. Berarti komplement D selain 2 dan 5 yaitu 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Dan diagram Venn-nya adalah himpunan yang diarsir, yaitu di luarnya 2 dan 5, tapi masih merupakan anggota semesta. Nah, latihannya, himpunan bilangan asli yang pertama sebagai semestanya dan A adalah bilangan asli kelipatan 4 yang pertama. Dan B himpunan 4 bilangan kuadrat yang pertama. Tentukan komplement dari irisan A dan B. Jadi kita tulis semestanya 1 sampai 30. 5 bilangan kelipatan 4 yang pertama yaitu 4, 8, 26, 20, dan B adalah 4 bilangan kuadrat yang pertama. Di irisannya atau yang kembar adalah 4 dan 16. Sehingga komplement dari A irisan B selain 4 dan 16 yaitu segini nih. Banyak sekali ya. Jika digambar dalam diagram Venn, daerah yang diarsir ini menunjukkan komplement dari A irisan B. Jadi A irisan B-nya ini yang tidak diarsir, yang selain adalah yang diarsir ya, yang di luarnya. Berikutnya adalah selisih dua himpunan. Jika himpunan A dan B ditulis sebagai A besar dan B, selisih A dan B adalah himpunan yang anggotanya A namun bukan anggota B. Dalam bahasa yang kalimat yang lain, berarti
himpunan itu anggotanya ada di A tapi tidak di B, itu namanya selisih. Kebalikannya kalau B min A berarti ada di B tapi tidak di A. Jadi X anggota B tapi X tersebut tidak ada di A. Contohnya A 1 sampai 5, B 2, 5, 7, 11. Berarti B min A ada di B tapi tidak di A. Karena B 2, 5, 7, 11, 2 ini ada di A, 5 juga ada di A, berarti yang tidak ada di A 7 dan 11. Kalau A min B ada di A tapi tidak ada di B, yang ada di A 1, 2, 3, 4, 5. Yang ada di B 5 dan 2, berarti yang ada di A tidak ada di B yaitu 1, 3, dan 4. Contoh yang lain, P 1, 3, dan 5, Hi 2, 4, dan 6. Kita saksikan bahwa irisannya atau yang kembar tidak ada. Berarti P min Hi otomatis semua P tidak ada di Hi. Berarti kembali ke P lagi. Jadi P min Hi menjadi P lagi karena kebetulan semua anggota P tidak ada di Hi, ya. Dan begitu pula Hi min P menjadi Hi lagi karena semua Hi tidak ada di P. Ini diagram filenya. Oke, saya kira cukup itu dulu untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.